Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya NRM. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang Adobe Animate yang dulunya adalah Adobe Flash. Kita langsung saja membukanya. Sambil menunggu aplikasi terbuka, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Adobe Animate. Oh ya, tapi sebelumnya Adobe Animate itu merupakan multimedia yang berguna untuk membuat animasi dari Adobe System untuk merancang sebuah grafik, video, situs web, permainan, animasi, dan lain-lain. Untuk sejarahnya, yaitu pada tahun 1996, aplikasi ini dirilis sebagai fitur Flash untuk animator dan kemudian berganti nama menjadi Macromedia Flash setelah diakuisisi oleh Macromedia. Pada tahun 2003 berganti nama menjadi Macromedia Flash MX 2004. Pada tahun 2005 Macromedia Flash 8 namanya. Dan pada tahun 2007 berganti nama menjadi Adobe Flash CS 3.9 Professional. Dan pada tahun 2008 ini banyak perubahan, terutama di bagian menu dan fiturnya. Pada tahun 2012 berubah menjadi nama Adobe Flash CS6 Professional. Dan pada tahun 2014 aplikasi ini diupdate lagi menjadi Adobe Animate CC Professional. Dan pada tahun 2016 sampai sekarang menjadi Adobe Animate CC, dan terakhir diperbarui pada tahun 2019 yang bernama Adobe Animate 2019.2. Biasanya saya menggunakan Action 3.0. Kita langsung klik saja dan akan muncul. Pada kesempatan kali ini pengenalan menu-menunya dulu. Baik, kita langsung saja pengenalan sekaligus praktek. Yang pertama saya akan mencoba oval tool, adalah pembuatan objek yang berbentuk oval atau lingkaran. Saya akan membuat lingkaran di sini, ya seperti ini. Lalu kita coba menggunakan selection tool. Selection tool ini berfungsi untuk memilih dan memindahkan objek. Coba caranya kita blok objek dan bisa terpilih. Oh ya, untuk objek lingkaran ini sebenarnya ada dua objek. Yang pertama objek yang
di tengah dan objek yang ada di pinggir. Jika kita klik tengah, maka dia akan ikut. Jika kita seleksi semuanya, maka semuanya akan ikut. Saya akan mencoba seleksi sebagian, maka hanya sebagian yang ikut. Ini fungsi dari seleksi. Dan saya akan mencoba subselection tool. Kita langsung saja coba. Biasanya ini mirip dengan selection tool, tetapi di sini kita bisa memilih komponen-komponen terkecil. Misalnya di dalam lingkaran ini terdapat komponen berupa titik-titik yang bisa kita bentuk semau kita. Lalu selanjutnya, menu ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek. Dengan cara memilih objek tersebut, kita bisa atur ukuran. Lasso tool. Pada keyboard bisa diklik tombol L untuk menu lasso tool ini, yaitu berfungsi untuk memilih bagian dari objek dengan bentuk yang kita inginkan. Misalnya kita bikin objek seperti ini, dan objek tersebut yang kita pilih bisa dipindah-pindah sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya pen tool, atau kalian bisa mengklik tombol P langsung di keyboard. Menu ini berfungsi untuk menggambar objek secara manual. Dan jika sudah ada objek, kita bisa atur seperti ini untuk kelengkungan dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya text tool. Menu ini berfungsi untuk menambah komponen berupa teks atau tulisan. Kita klik di papan. Nah, biasanya di sini terdapat banyak bentuk variasi tulisan seperti Arial, Times New Roman, dan yang lain-lain. Kita bisa pilih di bagian ini. Lalu ukuran. Dan juga warna.
menu line tool, atau kalian bisa pencet tombol N di keyboard. Menu ini untuk menggambar atau membuat garis lurus seperti ini, garisnya akan lurus. Jadi untuk membuat garis lurus menggunakan line tool. Dan di sampingnya ada rectangle tool, yaitu menu untuk membuat objek yang berbentuk persegi misalnya kotak. Lalu di bawahnya ada menu polystar, yaitu menu untuk membuat objek dengan banyak sisi. Jadi di polystar ini kita bisa membuat objek berapapun sisi yang kita inginkan. Di bagian option ini terdapat menu polygon dan star. Coba kita klik star dan oke, maka akan berubah menjadi bintang. Ini bintang 5 sisi karena tadi sisinya 5. Dan coba kita ubah sisinya 7, star point sisinya 0, dan untuk sisinya ada 7, dan maka akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya menu pencil tool. Menu ini berfungsi untuk menggambar garis secara bebas. Kalian bisa menggambar garis secara bebas, melengkung atau lurus dengan menggunakan ini. Dan di sebelahnya terdapat paintbrush tool, yaitu untuk menggambar sesuai keinginan kita seperti layaknya kuas untuk melukis. Dan brush tool ini fungsinya untuk kuas yang berwarna layaknya seperti mengecat. Paint basket tool, yaitu untuk mewarnai bidang atau objek yang dipilih. Misalnya kita milih warna hijau. Di sini ada pilihan warna dan kita milih warna. Lalu kita aplikasikan ke objek yang akan kita warnai. Itu gunanya menu dari Paint Basket Tool. Atau kalian bisa langsung pencet huruf K di keyboard. Yang gambar tulang ini namanya bone tool, yaitu alat untuk membantu menggerakkan sebuah objek. Lalu ini menu namanya yaitu untuk mewarnai tepi. Lalu ini adalah menu eyedropper tool, atau kalian bisa memencet tombol I pada keyboard, yaitu fungsinya untuk mengcopy warna dari warna yang dipilih. Lalu di sini ada
erasal tool, yaitu fungsinya untuk menghapus sebuah objek yang sudah kita gambar atau buat. Lalu ini adalah menu hand tool, yaitu untuk memilih navigasi. Lalu di sini juga ada menu zoom tool untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Selain zoom tool yang ada di sini, kita bisa langsung ke bagian atas yang ada persennya ini. Ini fungsinya sama untuk memperbesar dan memperkecil suatu objek. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Dan untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah 3 kali saja, jangan kelamaan.